Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan terkait topik course yang saya ambil. Jadi pada topik yang saya pilih yaitu Cyber Security Criminal versus Cyber Security Specialist, di mana ini merupakan subtopik dari Cyber Security Essential. Nah, sebelumnya saya perkenalan terlebih dahulu, saya Adri Firmansyah, peserta dari Fresh Graduate Academy Digitalent Scholarship pada tema IT Fundamental. Saya dari Sistem Informasi ITS. Nah, untuk topik yang saya akan bahas ada 4 pokok bahasan. Yang pertama, who are the cyber criminals? Atau siapa saja sih penjahat di dunia kriminal di cyber. Yang kedua, cyber criminal motif apa aja yang sekarang biasa terjadi. Yang ketiga, why become a cyber security specialist? Mengapa kita menjadi seorang spesialis cyber security. Kemudian yang terakhir, thwarting cyber criminal. Bagaimana kita menggagalkan sebuah kejahatan cyber. Langsung saja yang pertama, cyber criminal, siapa saja sih penjahatnya? Ada 3 golongan. Yang pertama, amateur, amatiran dari sebuah kelompok pencoba. Kemudian hacker. Di sini ada beberapa tipe hacker yang kita akan bahas. Dan yang terakhir, organized hacker, di mana sebuah kumpulan para hacker profesional yang di mana dia mempunyai tujuan sendiri. Yang saya jelaskan pertama yaitu amatir atau biasa kita istilahnya script kiddies. Mereka ini mempunyai keterampilan ataupun bahkan tidak punya keterampilan, tapi menggunakan alat atau instruksi yang ada di internet untuk melancarkan suatu serangan. Biasanya mereka ini hanya untuk mencoba-coba, kemudian ingin tahu seberapa bisa mereka untuk meretas sebuah jaringan. Biasa kita kenal mereka ini adalah junior hacker, di mana yang masih amatiran. Kemudian hacker, di sini kelompok penjahat di mana mereka membobol, meretas suatu komputer atau suatu jaringan, dan untuk mendapatkan akses itu karena berbagai alasan. Khususnya biasanya kadang untuk keuntungan secara pribadi ya, ingin membobol suatu bank atau membobol suatu website. Nah, maksud dari pembobolan ini menentukan klasifikasi sebagai topi putih, abu-abu, ataupun hitam, yang biasa kita istilahnya black hat, gray hat, dan white hat. Nanti akan kita jelaskan. Kemudian organized hacker, di mana ada suatu kelompok atau sekumpulan para hacker-hacker profesional, di mana mereka ini punya target atau tujuan tertentu. Dan yang pasti mereka ingin profit ataupun secara hal merupakan fokusnya itu kontrol kekuasaan dan kekayaan. Ini para profesional hacker dan mereka berjalannya underground di bawah dan tidak di permukaan. Kadang-kadang mereka tidak diketahui identitasnya seperti itu ya. Nah, kemudian apa sih perbedaan dari black hat, gray hat, dan white hat? Untuk lebih simpelnya, yang black hat ini adalah yang paling jahat. Mereka memanfaatkan kerentanan untuk keuntungan pribadi secara finansial ataupun politik, dan juga tidak mempunyai kewenangan untuk masuk dalam suatu sistem sehingga bisa kita katakan secara ilegal. Kemudian untuk white hat, topi putih ya, itu mereka meretas atau masuk ke dalam celah keamanan suatu sistem, di mana untuk mengetahui kelemahan keamanan yang diretas. Tetapi mereka diberikan akses atau diberikan izin oleh pemilik sistem. Jadi
sangat berbeda sekali dengan black hat yang mereka meretas masuk tanpa izin, sedangkan white hat ini mereka memang tugasnya untuk melihat apakah ada celah, ada kerentanan, ataupun ada yang bisa masuk dari belakang atau backdoor gitu ya. Nah, namun dari suatu sisi kebaikan untuk white hat. Dan yang ketiga, grey hat, ini di tengah-tengah. Dia membobol suatu sistem tanpa izin, tapi dengan tujuan bisa jadi mereka untuk mengetahui ada kerentanan atau celah yang mereka bobol. Dan mereka terkadang punya tujuan tertentu, misalkan ada protes ya, protes di suatu website pemerintahan. Wah, ini ternyata masih ada celah ataupun kerentanan yang ada di suatu sistem atau website itu. Sehingga secara tidak langsung mereka itu memberitahu bahwa untuk dari internal pemerintahan bisa lebih aware atau lebih memperbaiki sistemnya, seperti itu. Sehingga sebenarnya ada baik dan juga ada buruknya untuk menjadi grey hat. Dan kadang ketika sudah mengetahui ada celah, mereka mempublish ke website para hacker, sehingga ternyata ini ada yang dicela. Nah, black hat di sini memanfaatkan kesempatan tersebut, sehingga itu tadi maksud dari pembobolan menentukan klasifikasi, sehingga yang baik itu white hat, yang buruk itu black hat, yang di tengah-tengah ini grey hat. Itu penjelasan terkait siapa saja beberapa golongan yang disebut sebagai cyber security kriminal. Kemudian yang kedua, kita lanjut motif-motif apa saja yang sekarang bisa dibobol ya. Nah, yang pertama script kiddies. Nah, script kiddies tadi yang sudah saya jelaskan bahwa salah satu teknik yang digunakan oleh junior hacker, di mana mereka belum berpengalaman sama sekali, kadang ya hanya mendapatkan suatu script di internet, kemudian dijalankan untuk dicoba. Nah, jadi meskipun mereka hanya mencoba-coba, tapi dengan goals-nya untuk mencoba hal tersebut, dan scripts-nya bisa merusak sistem atau terjadi kerusakan. Sehingga juga termasuk salah satu yang merusak. Kemudian yang kedua, vulnerability broker. Vulnerability broker ini bisa jadi yang melakukan yaitu white hat atau grey hat, di mana mereka mengeksploitasi beberapa kerentanan-kerentanan yang bisa jadi bisa dimasuki oleh para black hat. Jadi mengetahui kerentanan, celah, kekurangan dalam sesuatu sistem. Namun kadang ini dibuat reward dan prize ya, hadiah. Sehingga siapapun yang mengetahui kerentanan sebuah sistem di perusahaan A ataupun sistem di pemerintahan, mereka mendapatkan reward. Kemudian yang ketiga, hacktivist. Hacktivist ini yang bisa dikatakan untuk sebuah protes, sebuah pemerintahan ataupun organisasi, di mana ada perbedaan politik dan organisasi. Sehingga macamnya bisa menyerang lewat DOS atau denial of service ataupun yang lainnya, sehingga para hacker-hacker yang sudah dikatakan disuruh mereka melakukan itu untuk tujuan tertentu. Kemudian cyberkriminal yang tadi dijelaskan juga perannya black hat di sini sangat bisa melakukan. Dia menginginkan suatu keuntungan pribadi untuk mendapatkan uang, membobol sebuah bank, membobol sebuah
sistem untuk diambil informasinya secara pribadi. Itu salah satu tipe cyberkriminal. Kemudian yang terakhir, state sponsor, di mana ini tipikal untuk peretasan yang ada tujuan tertentu di baliknya, dan secara khusus untuk menyabotase suatu jaringan tertentu, misalkan suatu negara yang dibuat untuk masuk ke sistemnya untuk spionase, kemudian menyabotase di target negara lain, kelompok-kelompok teroris, ataupun sebuah perusahaan yang kompetitornya ini ingin dijatuhkan. Itu biasanya sekumpulan hacker dibiayai atau dibayar untuk melakukan hal tersebut. Sehingga ini untuk menurunkan derajat ataupun merusak suatu sistem. Kemudian yang ketiga, kita beralih mengapa kita dijadikan sebuah cybersecurity spesialis. Nah, yang pertama, high earning potential, di mana keterampilan seorang penjaga cybersecurity ya, itu sangat diperlukan di era teknologi saat ini. Semua serba digital, semua serba punya sistem website A, website B, website C, dan itu butuh penjaga keamanan atau cybersecurity admin ya, ataupun posisi yang lainnya, di mana untuk mengurangi dan meminimalisir terjadinya kejahatan cyber. Dan ini potensinya sangat tinggi untuk yang ingin menjadi posisi tersebut, mempunyai penghasilan yang lebih tinggi lah. Kemudian highly portable career, di mana karir di cyber ini sangat portable ya, pekerjaannya bisa di setiap lokasi geografis. Dan utamanya sebenarnya meskipun kita nggak di kantor, itu bisa di rumah, mana kita sudah bisa memonitor keadaan sistem itu seperti apa. Misalkan dilihat dari log sistemnya, database-nya, itu bisa secara portable. Kemudian challenging karir. Sangat challenging karena dinamis ya. Keamanan informasi, keamanan sistem itu terus berkembang. Apalagi mungkin sistem atau aplikasi itu punya update atau upgrade dari tiap versi. Itu yang menambah sekuritas dari suatu sistem. Sehingga untuk menjadi cybersecurity spesialis juga dimungkinkan secara dinamis, memiliki tantangan yang menarik bagaimana menjaga suatu sistem itu tidak dibobol. Kemudian misalkan mengetahui adanya indikasi celah untuk masuk, itu kita juga memikirkan bagaimana untuk mengantisipasi. Makanya ini sangat challenging. Yang terakhir, service to the public, di mana semua sistem ini untuk melayani masyarakat kan. Sehingga diperlukan untuk organisasi negara dengan penegakan hukum yang harus jelas dan juga tanggap darurat. Karena ini menyangkut data pribadi, menyangkut data organisasi yang penting seperti data kesehatan, data pendidikan, data private kependudukan. Itu perlunya ada cybersecurity spesialis seperti itu. Sehingga kita aware dengan data kita yang ada di internet. Karena semua yang ada di internet bisa jadi ada celah. Nah, yang terakhir, thwarting cyberkriminal, bagaimana kita mengantisipasi ya, sehingga tidak bisa dibobol. Yang pertama, vulnerability database. Membuat database yang secara
Sehingga kita bisa mengidentifikasi upaya penyerangan di suatu sistem. Kemudian early warning system. Nah, di sini suatu cyber security spesialis bisa membangun sensor peringatan dini untuk jaringannya. Jadi ada peringatan ketika ada yang mencoba masuk, ada yang mencoba meretas. Itu bisa dari logging, bisa dari mungkin aktivitas yang secara signifikan berbeda, misalkan ada DOS kayak gitu. Sehingga secara dini tidak sampai masuk atau diretas. Kemudian share cyber intelligence. Nah, berbagi informasi intelijen cyber ini juga sangat penting karena informasi update-update, misalkan ada virus, ada versi terbaru dari sekuritas keamanan tertentu, itu yang bisa menambah pengetahuan kita sebagai cyber security spesialis ataupun pihak yang menjaga suatu sistem, sehingga tidak akan terjadi dan kita mengantisipasi dengan informasi yang sudah ada. Apalagi sekarang lebih cepat, internet ini sudah banyak info-info yang bisa kita ambil. Kemudian ISM standar. Nah, di sini menetapkan sebuah standar manajemen keamanan informasi ini juga salah satu faktor juga ya, salah satu yang bisa mencegah kita. Ada standar untuk manajemen keamanan informasi, salah satunya yaitu ISO 27000. Ada ISO 27001, ada ISO 27002. Nah, suatu organisasi perusahaan pemerintahan yang sudah minimal sudah tahu dan mengimplementasikan standar tersebut, sehingga menjadi contoh nanti untuk yang lain. Karena sudah ada standarnya minimal, sehingga sistem tersebut sudah terakomodir, tidak bisa retas sembarangan. Seperti itu. Dan yang terakhir, new laws. Kebijakan-kebijakan, undang-undang, peraturan yang mencegah serangan dari cyber dan pelanggaran data. Ini juga sangat penting. Karena undang-undang inilah yang bisa menjerat para hacker dan peretas ini, dan juga peran dari sebuah penegakan hukum ya. Contohnya polisi. Sekarang polisi punya bidang sendiri untuk cyber security, cyber kriminal, penjahat cyber. Tidak hanya tidak hanya penjahat di seperti di dunia nyata, tapi di dunia maya pun sekarang marak terjadinya kejahatan cyber. Sehingga yang ilegal bisa ditangkap, apalagi tidak punya izin dengan kewenangan. Seperti itu. Nah, terakhir saya punya quote, "No technology that's connected to the internet is unhackable." Sehingga kalau kita tahu bahwa tidak ada teknologi yang dimana mereka terhubung di internet itu pasti bisa dihack. Sehingga kita bagaimana memikirkan suatu sistem aplikasi untuk bisa aman dari sebuah peretasan, pembobolan, dan juga perlu adanya peran dari sebuah cyber security spesialis yang telah saya tadi jelaskan. Sehingga dengan pengetahuan ini kita minimal IT entusias bisa menjaga dari hal-hal yang merugikan oleh teknologi. Mungkin itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.